Oke, bismillah ya. Nah, cinta juga tidak hanya berisi kebahagiaan-kebahagiaan. Ada banyak ujian-ujian. Nah, itu salah satu ujiannya. Beliau pakai kalimat begini. Musuh-musuhku telah menyekapku lama dan menghukum aku dengan kejinya. Musuh kita berarti hal-hal duniawi, ambisi kita, keserakahan kita, iri dengki kita. Tapi cintaku tak berpaling meninggalkan pintu, sebab Tuhan mendengar dan cermat menghitung air mataku. Tapi ayo jangan menyerah, tetap ayo mencintai Tuhan. Karena itu jangan berduka jika derita datang. Saat tengah malam hatimu karam olehnya, ambil saja Al-Quran, lagu maha abadi, dan baca. Jangan berduka. Ini menarik ya. Jadi ada surat cinta yang sudah disampaikan Tuhan lama pada kita, tapi jarang kita baca. Al-Quran. Jadi kalau kamu sedang sangat galau, malam-malam buka Al-Quran, baca. Para wali kan juga sudah memberi isyarat itu, tombok hati. Salah satunya membaca Al-Quran. Nawa itu ya, nanti Ramadan semoga tuntas resolusinya untuk ngaji. Karena biasanya semangatnya awal toh. Malam pertama, kedua, ketiga semangat Pak, saya 3 hari 3 juz, berarti nanti sampai akhir Ramadan khatam 3 kali. Begitu 10 ke atas mulai seret. Mulai 1 juz. 1 khatam sekali juga tidak apa-apa kok Pak. Alhamdulillah. Nanti malam sudah 10 hari terakhir masih jauh, burung khatam-khatam. Yang penting ngaji kan Pak. Aku tidak pernah serius. Ayo ya. Allah menyapa kita itu dengan banyak media, menyadarkan kita lewat banyak ayat-ayat. Ayat itu kan bukti-bukti hadirnya. Yang paling jelas kelihatan ya Al-Quran. Anggaplah kalau kita sedang ngaji, sedang ngobrol, berkomunikasi dengan Allah. Biar semakin khusyuk. Nah, malah di syair ini kita diminta sedang berduka, ada masalah apapun, ambil saja Al-Quran di malam hari, baca. Biar dukamu larut, biar dukamu hilang. Baik, ini karena pecinta juga tidak selalu mulus, kadang ada kesulitan, kadang ada kesedihan, ada penderitaan. Saya lanjutkan. Dari mana penderitaan itu muncul? Dari cinta kita pada dunia. Kata beliau, mari. Jangan pada dunia engkau meneguhkan janji. Jangan pada si tua bangga ini engkau menaburkan cinta. Telah 1000 kali dia menjanda. Ini maksudnya apa? Sebelum kita itu sudah sangat banyak orang yang tertipu oleh dunia. Sekarang mereka sudah meninggal. Dunianya jadi janda, ditinggal oleh mereka. Jadi telah 1000 kali dia menjanda. Mari jangan pada dunia ini engkau mencintai. Wahai elang yang melayang tinggi, jangan pada tikar sembayang engkau terikat, dan dalam zawiyah tempat zikir engkau terkuruk. Bukan di sini tempatmu, terbang. Terbanglah tinggi. Bait yang terakhir ini mengingatkan kita, kalau kita menjalankan amanat agama, beribadah, jangan berhenti pada formalitas buminya. Formalitas bumi itu syarat rukunnya, geraknya, dan lain sebagainya. Iya, diawali dari situ, tapi kamu harus terbang. Kamu harus naik sampai pada Allah, karena hakikatnya itu persembahanmu pada Allah. Itulah caranya mengatasi kegelisahanmu.
Jadi jangan tertipu oleh yang dunia, jangan berhenti di dunia. Kamu harus bergerak mentransenden, naik, mendekat, menuju pada Allah. Wah, sudah lebih saya tadi pinginnya jam 9. Lanjut ya. Ini mungkin beliau agak jengkel, orang-orang ini dikasih syair tinggi-tinggi ya ruwet saja. Tidak mau patuh-patuh. Kata beliau begini, sudahlah, semestinya kita sederhanakan pembicaraan spiritual sekarang. Gambarannya begini, kata beliau, Tuhan sedang menjual sesuatu padamu, tetapi engkau tidak mau membelinya. Allah menawarkan ini, menawarkan itu, mengajakmu ini, mengajakmu itu. Karena cintanya dia pada kita, tapi kita tidak respon. Kita tidak mau membelinya. Kata Syekh Hafid, itulah deritamu. Tawar-menawarmu yang menakjubkan, teriakanmu yang tanpa ukuran tentang harganya, itulah deritamu. Kita itu selalu mikir kepentingan duniawi kita. Allah memberi yang lebih utama, lebih luar biasa, tapi kita hanya minta yang duniawi. Allah, yang penting saya ini, yang penting saya itu, duniawi semua. Kata Syekh Hafid, tawar-menawarmu itu kok menakjubkan ya. Nawar terus, selalu kepentinganmu yang kamu dulukan. Kamu dicintai sedemikian rupa, tapi engkau jual mahal. Allah menawarimu apa-apa, engkau tolak. Engkau hanya minta keinginan duniawimu saja. Nah, masalahnya di sini, kata Syekh Hafid. Intinya hanya ini sebenarnya. Maka yuk kita mulai sadar ya. Allah sudah banyak menawarkan macam-macam kebaikan, keutamaan, dan lain sebagainya. Jangan ditawar. Beli saja, ambil saja. Di situ tersembunyi rahasia-rahasia kemanfaatan, keberkahan hidup. Terakhir, setelah ini tanya jawab. Agak lewat 15 menit. Nah, ini saya tutup dengan syair ini ya. Jadi ini ceritanya menarik. Setelah Syekh Hafid meninggal, beliau meninggal 1390. Beliau lahir 1314. Saat beliau meninggal itu para ulama berdebat karena ada yang menganggap beliau musyrik, ada yang membuat beliau kufur karena gagal memahami puisi-puisi beliau. Tapi ada juga yang tahu beliau ini wali, harus kita hormati. Jadi setelah beliau meninggal itu ada perdebatan. Ini kita hormati atau tidak jenazah ini. Akhirnya ini cerita ya. Terus dibuat undian. Sudahlah gini saja kita undi. Sekarang coba ambil kitab kumpulan syair dari Syekh Hafid ini. Kemudian kita buka. Di halaman mana atau puisi yang mana, syair yang mana yang muncul dan maknanya apa, berarti itu yang kita ambil. Nah, pas dibuka, syair ini yang keluar. Jadi pas diundi keluar syair ini. Isinya kalau dalam bahasa Arab begini. La tu'akhir qadamaka au tataraddat an janazati Hafid fahuwa hurikun fil ismi walakinnahu dhahibun ilal jannati. Ini syair kan, syair-syairnya Hafid sendiri, berarti sebelumnya beliau sudah pernah menulis syair seperti ini. Ini mungkin juga menunjukkan kerendah hatian beliau merasa jadi orang yang berdosa. Jadi kata beliau, jangan engkau tunda kakimu melangkah. Jangan ragu atas jenazah Hafid. Dia tenggelam dalam dosa, tetapi ia pulang ke surga. Ini pas syair ini yang diambil ya berarti ya sudah. Berarti beliau memang orang baik, orang lurus, orang benar. Nah itu ceritanya begitu.
Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Jadi kita main rasa ya, belum main akal. Meskipun judulnya ngaji filsafat. Seperti janjinya, pertemuan terakhir ini monggo kalau ada yang mau curhat. Tidak harus pertanyaan, tidak apa-apa, curhat atau ya tidak apa-apa. Kita semua mendengarkan. Lumayan kan curhat didengarkan sebanyak ini orang kan. Kamu bisa ringan nanti. Ya, monggo Mas diatur. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, 2 orang dari laki-laki, 2 orang dari perempuan. Persilakan, angkat tangan. 1, 2, oke. Yang dari perempuan? 1, 2, oke. Oke. Boleh apa saja. Tidak harus memaksa tentang cinta. Tes, cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Faiz, itu kan kita dalam masalah cinta itu tidak bisa kita mengenalnya dengan logika kan ya. Bahkan salah satu contohnya dalam cinta kita kepada Tuhan itu dicontohkan oleh bagaimana bagaimana Ibrahim dan Ismail gitu. Bagaimana Ibrahim sebagai seorang ayah, ia harus dengan teganya berani menyembelih anaknya, dan Ismail pun harus dengan rela siap untuk disembelih oleh ayahnya itu sendiri. Sedangkan tadi salah satu unsur daripada cinta itu sendiri, kita harus memperhatikan sisi humanistiknya gitu, atau humanismenya itu sendiri. Dan juga kita kan sekarang sering digembor-gemborkan dengan kemanusiaan gitu. Sedangkan di satu sisi cinta itu juga sendiri adalah sebuah puncak kebahagiaan gitu. Nah itu seperti apa gitu? Apakah justru memang cinta ini kita harus secara maksimal habis-habisan untuk memperjuangkannya, atau juga perlu untuk dikendalikan sedikit mungkin oleh akal agar tidak sampai seperti mungkin Laila Majnun, atau mungkin juga kita saja yang tidak bisa untuk sampai kepada tahap seperti itu gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yo Mas, biar ndak lupa ya. Ndak apa-apa ya. Kuatirnya lali. Biar jawabnya bisa singkat-singkat. Kalau langsung 5 apa 4 nanti jawabnya panjang, kamu bosan. Jadi begini, cinta itu yang pertama-tama tetap hubungannya dengan rasa ya. Di situ ada unsur namanya passion. Kalau itu kamu sudah jatuh cinta, itu sebenarnya otomatis dirimu tergerak menuju yang dicintai. Ingin memberikan apapun yang membahagiakan yang dicintai. Jadi bedakan cinta dengan komitmen ya. Kalau itu hanya komitmen, saya dengan kalian karena saya diposisikan jadi dosennya saya ngajar berarti terpaksa. Ini komitmen saja. Tapi kalau saya cinta kalian, saya tidak harus terpaksa. Kalau ngajar kalian, saya siap saja, ayolah. Kenapa? Saya sudah cinta dengan kalian. Jadi orang yang jatuh cinta itu biasanya apa yang dia lakukan motifnya adalah ingin membahagiakan yang dicintai. Dan ingin membahagiakan itu tentu saja kemudian dia harus mengorbankan beberapa hal, waktunya, tenaganya, mungkin biayanya. Dan di balik itu nanti mesti ada unsur-unsur tambahnya kayak tadi
Nabi Ibrahim mungkin kekasihnya Allah yang sangat cinta dengan Allah, ya di situ dia percaya, di situ dia yakin, di situ dia mantap dengan cintanya. Sehingga karena yang merintah yang dicintainya, ya dia dijalankan begitu saja, tidak pakai berpikir panjang. Nah itu cirinya orang jatuh cinta. Jadi kalau kalian sudah jatuh cinta, pasti kamu akan jatuh dalam tanda petik. Maka kata Khalil Gibran, ya kalau cinta memanggilmu, kamu ikuti saja. Meskipun pahit, meskipun sakit. Karena kalau kamu tolak, akan jauh lebih sakit. Saya pernah ada yang tanya, Pak, enaknya mahasiswa itu pacaran dulu atau tidak? Semasa kuliah. Ya saya jawab, jawabannya tidak bisa kaku harus pacaran dulu atau tidak. Kamu boleh punya prinsip, Pak, saya kuliah saja tidak pacaran. Tapi begitu kamu jatuh cinta, kamu tidak akan bisa menolak. Kalau kamu tolak, akan sangat besar energi yang kamu pakai untuk menolak. Jadi kalau belum jatuh cinta, gembiralah, bisa nikmati kuliahmu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, ya kamu harus cari jalan untuk menghidupkan cinta itu. Kalau tidak, akan lebih menyusahkan kuliahmu. Ya kuliah sambil ngempet iki ya abot. Kamu sambil nulis makalah sambil terbayang-bayang ya berat juga itu. Nah itu ya. Maka kemudian kalau kita belajar filsafat cinta kemarin, jangan berhenti di jatuh cinta, jangan berhenti di falling in love. Lanjutkan ke standing for love. Lanjutkan ke yuk belajar mencintai yang baik. Biar kita tahu cara membahagiakan orang yang kita cintai. Biar on the right track. Kadang-kadang karena dorongan jatuh cinta tadi, apapun yang dia minta kita berikan. Kita tidak sadar. Di antara yang dia minta mungkin ada yang membahayakan dia justru. Di situ pentingnya standing for love. Jadi mengekspresikan cinta secara positif. Yang itu boleh teman-teman balik belajar dulu, antara lain Erich Fromm. Kita gimana caranya memahami yang kita cintai, menghargai yang kita cintai, peduli dengan yang kita cintai, dan ikut bertanggung jawab terhadap hidupnya. Nah, jalannya begitu, berarti nanti ada fase falling in love, ada fase standing for love. Jatuh cinta dan menegakkan cinta. Kalau urusan jatuh cinta itu, kalau bahasa kita dulu kan istilahnya anugerah. Kita tidak bisa milih jatuh cinta dengan siapa, pada siapa. Makanya ya itu tadi, perlu kita imbangi dengan standing for love. Kalau sudah standing for love, yo akal budi, rasio, dan sebagainya ya kita daya gunakan. Dalam rangka apa? Memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Monggo, selanjutnya tadi yang siapa? Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin karena ini juga pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan saya juga ingin menyempatkan sedikit bercerita karena juga sedang cocok dengan temanya yang sekarang diangkat tentang spiritualitas cinta, atau lebih saya pahami tentang tasawuf seperti itu. Dulu waktu saya pertama kali ke Jogja, saya itu bertemu dengan beberapa teman-teman yang mereka itu mengaku, ya bukan mengaku sebenarnya, karena mereka sering menyebut mereka sedang berada di tahap thoriqah. Yang mereka pelajari bukan syariat lagi ataupun rambu-rambu yang ada di dunia lagi, tapi mereka sedang mempelajari tentang tasawuf atau tentang kecintaan mereka, entah itu kepada manusia ataupun kepada
Tuhan. Namun di situ saya mendapati kebingungan karena yang awalnya sebelum saya ke Jogja itu berlatar belakang syariat nyel kalau kata orang Jawa, dan saya dipertontonkan dengan teman-teman atau orang-orang yang mereka sering bertasawuf, mereka sering mengasihani banyak orang, mereka sering mengasihani hewan, sering juga berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun syariat-syariat yang ada di Islam seperti sholat, puasa, bahkan zakat dan yang lainnya, untuk sepenglihatan saya sendiri itu tidak mereka lakukan. Nah, di situ yang saya bingungkan, apakah mereka ini orang baik atau hanya berkedok seperti itu? Karena dulunya saya belum tahu kalau misalkan yang mereka yang mereka aplikasikan itu adalah suatu hal yang berkenaan dengan cinta secara spiritual seperti itu. Nah, apakah angan-angan ataupun praduga saya kepada teman-teman saya itu suatu hal yang salah? Jika memang salah, saya harus kembali ke teman saya dan meminta maaf, dan juga atau memang cara mereka yang salah untuk menanggapi spiritualitas cinta itu dengan melakukan tasawuf mereka kencang, namun syariat-syariat mereka tinggalkan seperti itu. Itu sedikit cerita saya dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini sering dibahas ya tema ini. Apakah tasawuf itu meninggalkan syariat? Saya tidak tahu kalau memang ada jenis tasawuf yang begitu. Tapi sejauh yang saya tahu, saya membaca kisah-kisahnya para sufi itu, hampir semua sangat gemar dengan syariat, sangat suka dengan syariat. Jangankan sholat yang 5 waktu, wong sepanjang malam sholat itu banyak sufi yang begitu. Ada yang sufi tidak hanya 5 waktu, sambil dagang, nanti sambil nunggu tokonya sambil sholat sekian ratus rakaat. Jadi rasanya malah senang sekali, karena orang cinta itu ingin dekat terus dengan yang dicintai. Untuk dekat dengan yang dicintai itu kan harus ada jalannya. Ya jalannya tetap syariat. Saya tidak tahu tadi pemahaman masnya mungkin tidak kelihatan atau tidak tahu saja atau salah paham, mungkin begitu. Tapi sejauh yang saya tahu dari torekot manapun, mungkin yang muktabaroh ya saya ngertinya di Indonesia kan yang kelihatan yang itu. Tapi semuanya masih syariat. Tidak ada yang kemudian tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Saya kira tidak ada. Karena begini, sepanjang kita meyakini Allah Tuhan dan Al-Quran itu firman-Nya, berarti perintahnya Allah, sementara di dalamnya ada syariat, berarti itu perintah dan permohonan Allah langsung. Sementara Allah itu tadi kita deklarasi, saya mencintai Allah. Loh, kalau memang mencintai Allah, berarti kan permintaannya, perintahnya akan dengan sangat senang hati kita jalankan. Logikanya orang cinta kan begitu. Ya cinta itu memang batin, rasa. Tapi manifestasinya kan ada dalam lahir. Ada di kata-kata I love you kalau kamu jatuh cinta. Ada di... Misalnya kalian bilang punya pacar, kan bilang I love you pada pacarmu, kemudian kalau disuruh apa-apa, mau mas mbok aku kalau kuliah jam 7 dijemput, kamu dengan ikhlas jemput. Wah kalau habis kuliah pagi itu jam 9 lapar ya, mbok aku ditraktir, siap ayo traktir, meskipun kamu tidak punya duit, uyot diutang-utang ke. Itu orang cinta. Ya memang rasa sih, tapi ekspresi dan manifestasinya kelihatan di lahirnya. Kok ada orang jatuh cinta kemudian
Yang dia cintai minta melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang kita punya, kok kita tidak mau memberikan? Orang pasti bilang, tenane kamu cinta. Kalau cinta, jangankan disuruh 5 kali, utuh 50 kali seperti sebelum Isra Mi'raj, ayo, tidak masalah. Itu harusnya begitu. Jadi rumus sederhananya itu. Dan saya memang kalau baca sejarah-sejarahnya para sufi itu, justru mereka itu rasanya kok heboh sekali ya kalau sudah urusan sholat, puasa. Ada yang sampai puasa itu hanya buka puasa dengan air putih. Kayak Robi'ah itu waktu buka puasa pernah dia, enak ya kalau buka puasa ini ada roti misalnya. Begitu mau buka puasa ada orang minta-minta butuh roti, ya dikasih semua, tidak jadi buka puasa pakai roti. Dan kayak gini malah cerita seperti ini banyak. Jadi makanya kalau itu tarekat beneran, tasawuf beneran, harusnya tidak anti syariat. Kalau ada, mungkin ada yang salah paham, salah tafsir terhadap ajaran-ajarannya para sufi, salafus soleh, dan lain sebagainya. Kalau ada. Tapi sejauh saya tahu masih serius dengan syariatnya. Mungkin memang ada 1-2 yang di luar mainstream. Tapi itu kalau menyebut dasarnya adalah cinta saja sama Allah, jangan lupa cinta itu memang rasa. Tapi pembuktian dan manifestasinya itu kelihatan, antara lain lewat jalur syariat tadi. Baik, saya kira itu dulu ya untuk yang tadi. Dan ini banyak dibahas kok di banyak-banyak forum, termasuk di googling, nanti boleh cari argumen tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya izin bertanya kepada Pak Faiz. Begini Pak, di minggu kemarin kami mengaji tentang cinta menurut Anthony de Mello, yang mana dijelaskan lawan cinta itu adalah keterikatan dan juga ketakutan. Nah, bagaimana jika kita ini sedang berada dalam suatu hubungan, misalkan hubungan pernikahan, namun pasangan kita itu memiliki sifat posesif ataupun pencemburu. Nah, jadi perasaan posesif ataupun cemburu ini membelenggu kita karena menciptakan ketakutan tersebut sehingga membatasi ruang gerak, ruang interaksi dan sosialisasi diri kita terhadap orang lain ataupun untuk mengikuti suatu kajian seperti itu Pak. Nah, rasa keterikatan ini dan ketakutan itu justru bukan datang dari diri kita sendiri, melainkan dari pasangan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau ditanya strateginya, kuncinya orang berhubungan di level apa saja, tidak hanya di perkawinan, relasi sesama manusia jenis apapun, itu kunci idealnya terletak pada komunikasi. Yang punya teori seperti ini ada filosof namanya Habermas. Hubungan manusia dengan manusia itu harus dijembatani dengan komunikasi yang sehat. Dari perspektif tertentu kita punya pasangan kok posesif, kok cemburu, itu dari titik tertentu bisa kita pahami, berarti memang seneng tenan sama saya, suka beneran sama aku. Buktinya ada cemburunya, ada posesifnya. Tapi kalau ekspresi dari sifat posesif dan kecemburuan itu malah jadi penjara, itu yang harus dikomunikasikan.
Harus ada komunikasi yang terbuka, setara, seimbang. Jelaskan apa yang kita inginkan, dasarnya apa. Bila perlu tunjukkan, buktikan bahwa yang akan saya lakukan ini aman kok. Misalnya, jangan ikut kajian-kajian itu nanti kalau tergoda dengan santri-santri yang di sini misalnya. Ajak saja ke sini. Yuk dilihat situasinya loh, yang cowok di sini, yang cewek di sana, ndak jadi satu. Atau pokoknya kasih bukti, kasih argumen untuk menunjukkan bahwa ndak mungkin saya nyeleweng, ndak mungkin saya berubah dan lain sebagainya. Dan itu mestinya ya butuh proses pelan-pelan. Proses ini yang kadang-kadang kita ndak sabar. Kita ingin segera bebas, akhirnya tensi tinggi, yang sana juga kukuh dengan pandangannya sama-sama tinggi, komunikasi tidak terjadi, yang terjadi saling mendominasi. Itu karena kalau posesif seperti itu kan nanti lama-lama nama lainnya jadi bukan cinta lagi. Di balik sifat posesif seperti di Anthony de Mello kemarin itu kan ada pamrih-pamrih. Posesif itu kita memperlakukan orang lain seperti barang, seperti laptop. Pokoknya harus milikku terus, kalau waktunya dibuka ya saya yang buka, waktunya ditutup saya yang nutup kayak laptop. Tapi manusia tidak bisa begitu. Jadi kalau pakai teorinya Habermas tadi, hubungan itu ada hubungan subjek-objek, ada hubungan subjek dengan dirinya sendiri, ada hubungan subjek dengan subjek yang lain. Jadi kalau subjek dengan objek itu gampang. Kita mau apa saja, suka-suka kita. Minuman itu saya banting juga bisa. Laptop ini saya matikan apa saya hidupkan, suka-suka saya. Ini namanya subjek objek. Ada subjek dengan dirinya sendiri, itu penghayatan kita terhadap hidup. Kalau ini tidak masalah lah, wong subjektif. Menurut saya ini benar, menurut saya ini baik, menurut saya ini luar biasa. Itu penghayatan hidup kita. Tapi nanti ada orang lain, yang orang lain juga menurut dia ini baik, menurut dia itu benar dan lain sebagainya. Ketemu kita, itu yang disebut subjek-subjek. Nah, kita harus sadar itu, yang kita hadapi ini manusia. Yang punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Sampaikan saja, saya juga manusia, saya punya keinginan, saya punya cita-cita, saya punya harapan, sebagaimana sampean. Apa yang harus saya lakukan, yang kita sama-sama nyaman, yang sana juga begitu. Yuk, itu namanya komunikasi. Kalau bahasa Jawanya diuwongke. Sifat posesif berlebihan itu nanti cenderung hanya mengobjekkan pasangan kita. Bahwa pasangan itulah nanti yang memuaskan kebutuhan dan keinginan kita. Kita lupa bahwa pasangan kita juga punya kebutuhan dan keinginan. Wong dia sama-sama manusia. Disitulah pentingnya saling berkomunikasi. Sulit Pak berkomunikasi. Masya Allah pasangan saya itu misalnya begitu. Kalau sulit, carilah perantara. Kalau bahasa Al-Quran itu ada istilah hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Wah sulit ini ngobrolnya. Sudahlah minta bantuan Pak D, opo Bapak, opo Ibu yang bisa mewakili ngomong. Kalau kita sendiri yang ngomong tensi tinggi nih, mesti meledak. Nah, itu namanya hakam, perwakilan. Jadi ada banyak jalan. Yang penting jangan lupa bahwa pasangan kita itu manusia. Sama-sama manusia, sama-sama punya keinginan, sama-sama punya cita-cita. Kalau kita memang benar mencintai, pasti kita ingin dia bahagia. Jadi yang kita perjuangkan tidak hanya keinginan selera kita, tapi juga keinginan dan kebutuhan dia. Nah, jalannya memang komunikasi. Dan lagi saya ingatkan lagi, perlu proses ya, tidak bisa instan.
Pelan-pelan, mungkin diawali ada ngalah-ngalahnya sedikit, terus pelan-pelan digiring. Karena insya Allah manusia itu ya tidak seperti binatang yang pakem. Hati itu bisa digeser, bisa diubah, bisa dilembutkan. Yang terakhir jangan lupa, mungkin ini yang paling penting, berdoalah. Minta pada Tuhan untuk dibuka hatinya, dilembutkan hatinya. Insya Allah kalau Allah ridho, Allah berkenan, ya ada bantuan besar nanti dari Allah untuk yang terbaik dalam hidup kita. Oke, itu ya pertanyaan tadi. Monggo kalau masih ada. Yang selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih ke ini ya Ustadz. Jadi saya tuh kadang mengaitkan hal-hal kecil yang terjadi tuh sama Allah kayak gitu. Misal mungkin ketika nggak sengaja jatuh, atau mungkin kejedot, atau mungkin kesandung gitu. Pasti seketika pikiran saya tuh langsung bilang gini, mungkin Allah marah ya gitu, mungkin ini teguran ya, atau mungkin yang saya lakuin tadi tuh salah gitu, mungkin makanya Allah tuh negur dari saya kesandung misalkan. Dan itu tuh emang kayak hal-hal kecil itu tuh selalu dikaitkan kayak gitu Ustaz. Nah jadi kayak entah, saya juga nggak tahu apakah itu suatu ketakutan yang berlebihan ataukah apa ya, atau emang tuh lagi di posisi jauh nih dari Allah kayak gitu, makanya hal-hal seperti itu kemudian menimbulkan perasaan-perasaan yang demikian gitu, sehingga hal-hal kecil pun dikait-kaitkan gitu. Mungkin begitu. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi begini ya, saya tidak tahu teman-teman itu memaknai momen-momen hidupmu sebagai apa. Karena manusia itu memang punya kuasa memaknai apapun itu. Tapi kalau bisa, pastikan makna yang kalian berikan punya efek membuat kita tambah dekat dengan Allah. Karena rute hidup ini pastinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya kita akan kembali pada Allah. Berarti apa? Kita on the right track. Kita ada di jalur yang benar kalau umur kita bertambah dan kedekatan kita dengan Allah bertambah. Berarti kita ada di jalan yang benar. Wong umur kita itu tujuannya kembali pada Allah. Kalau kita berjalan kembali pada Allah, kan ukurannya kita tambah dekat terus apa tidak dengan Allah. Kalau kita tambah dekat, oh berarti aku jalanku benar. Tapi kalau kita tambah jauh, kemungkinan salah jalan. Nah itu rumusnya hidup kan itu. Maka mengalami apapun, ayo dimaknai yang itu membuat kita tambah sadar tentang Allah, tambah dekat dengan Allah. Boleh kok tadi setiap kali jatuh, wah ini jangan-jangan teguran dari Allah. Nah, yang terus selanjutnya berarti saya harus memperbanyak ibadah nih. Nah itu yang tadi saya sebut efeknya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Tapi kalau setelah dimaknai begitu terus sudahlah peduli amat, Allah kan Maha Penyayang, selesai. Nah itu berarti pemaknaannya kurang lanjut. Jadi dimaknai apapun monggo yang arahnya tambah dekat kita dengan Allah. Mungkin tidak harus persis ini hukuman dari Allah atau ujian dari Allah. Mungkin yang lain memaknainya, wah ini mungkin karena saya ceroboh, tidak hati-hati ini. Selanjutnya saya akan lebih serius, hati-hati menjaga tubuh ini biar tidak sakit, biar bisa lebih kuat ibadahnya dengan Allah misalnya. Ini juga pemaknaan. Yang penting dimaknai apapun hidup ini, pastikan makna kita membuat kita tambah dekat dengan Allah. Karena manusia itu kan memang tidak pernah berhenti di fakta, selalu memberi makna tentang apapun. Ngaji malam hari ini, setiap kepala punya makna.
Pemilu kemarin, setiap kepala punya makna. Masing-masing orang menempelkan label, menempelkan makna pada apapun, pada sesuatu apapun yang ada di sekelilingnya. Jangankan yang hebat-hebat, yang kecil-kecil saja kita memaknai. Masuk ke masjid sini, loh masjid ini kok catnya hijau ya. Jangan-jangan masjid ini, terus itu makna namanya. Kamu kemana gitu lihat pakai hitam-hitam, wah kok hitam ya. Hitam itu kan simbol kegelapan misalnya. Ya. Jadi manusia itu selalu memaknai, maka pastikan kalau kita memberi makna apapun, makna yang efeknya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Nah, sehingga setiap peristiwa jadi pelajaran kita, jadi hikmah bagi kita untuk tambah dekat dengan Allah. Jadi tidak apa-apa dimaknai seperti tadi. Pak, setiap kali mendapatkan musibah kok saya mikirnya selalu peringatan atau hukuman dari Allah biar saya lebih, tidak apa-apa kalau dari situ terus jadi lebih baik. Tapi kalau setelah itu ya kembali ke asal lagi Pak, ke settingan awal lagi ya, berarti tidak ada perbaikan dari situ. Baik, itu ya untuk pertanyaan tadi. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.